Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama kakak Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi tentang induksi matematika, di mana materi ini terdapat di kelas 11 matematika wajib semester ganjil. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Tapi sebelumnya kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Channel BGR Haji Ocre. Nah, di dalam materi induksi matematika, di sini akan ada beberapa pembahasan, yaitu tentang deret bilangan, yang keduanya tentang kesamaan atau pertidaksamaan, kemudian yang ketiganya ada keterbagian. Nah, jadi untuk ketiga materi ini akan kita bagi ke dalam 3 video pembelajaran. Nah, jadi untuk video yang pertama kali ini kita akan bahas mengenai induksi matematika deret bilangan. Seperti itu, Ocre ya. Ocre, ikan cucut. Yuk lanjut. Deret bilangan. Nah, di sini tuh ada yang namanya apa itu induksi matematika? Apakah ada yang tahu di sini? Idem ya. Oke, idem. Induksi matematika itu merupakan suatu metode untuk membuktikan suatu kebenaran dari suatu rumus atau pernyataan matematika untuk n bilangan asli. Di sini ada harus bilangan asli. Nah, bilangan asli itu berarti dimulai dari berapa, Bro? Ya, dari 1, 2 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini untuk yang namanya deret bilangan, tandanya dari deret bilangan itu ada kata jumlah. Nah, di sini ada simbol jumlah ya. Nah, jadi di kelas 9 sebelumnya kalian sudah belajar mengenai deret aritmatika atau deret geometri, dan kalau deret itu adalah penjumlah. Nah, jadi ada 4 tambah 6 tambah 8 ditambah titik ditambah 2n ditambah 2. Nah, ini adalah cara mencari rumus ke n, cara mencari suku ke n. Kalau ini suku pertama nih 4, artinya suku pertama 4, berarti si n-nya itu 1. Kalau 1 dimasukkan ke sini, 2n ditambah 2, berarti 2 kali 1 itu kan berapa? Yoi bro, 2 ditambah 2, 4. Nah, jadi ini betul. Nah, begitu juga dengan suku yang ke n. Ini akan sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Akan sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Nah, fungsinya induksi matematika itu adalah kita akan membuktikan suatu pernyataan matematika dari deret bilangan ya, bahwa ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan. Kita buktikan. Nah, cara membuktikannya ternyata ada langkah-langkahnya, bro. Langkah-langkahnya seperti apakah? Oke, boleh. Langkah-langkah dari induksi matematika yang pertama itu, nah di sini ada 3 langkah. Kita akan tunjukkan bahwa Pn itu benar untuk n sama dengan 1. Ini harus benar. Kemudian yang keduanya itu kita anggap benar untuk n sama dengan k. Oke, ini yang keduanya dianggap benar. Nah, yang ketiga kita akan buktikan bahwa Pn itu harus benar ketika atau untuk n-nya sama dengan k ditambah 1. Nah, ini harus benar juga. Seperti itu. Tapi di buku sumber yang lainnya juga ada yang mengatakan bahwa langkah-langkah induksi matematika itu ada 2, yang 1 dan yang 2, 3 itu digabungin. Karena di sini dianggap benar seperti itu ya. Nah, tapi di sini kakak akan menjelaskan 3 langkah seperti itu ya. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya lagi kita akan membuktikan nih permasalahan yang di atas seperti ini. Cere ya? Cere ikan cucut. Yuk lanjut. 4, 6, 8 ditambah titik-titik sampai ini akan sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Udah, kita langsung CWB. Jangan lupa kasih kasih kotak Kak, boleh. Nah, gitu ya, biar nggak lupa ya. Yang pertama itu langkahnya itu kita akan buktikan bahwa n sama dengan 1 itu harus benar. Maka dari itu kita akan peroleh 2n yang suku ke n-nya ya. 2n ditambah 2 sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Nah, artinya n-nya kita ganti dengan 1. Maka kita akan peroleh 2 dikali 1, n-nya diganti, terus ditambah 2 sama dengan n-nya diganti 1 dikuadratkan ditambah 3 kali n-nya 1. Nah, maka kita peroleh ini hasilnya 4 sama dengan 4. Nah, berarti untuk langkah pertama ini adalah benar ya, sesuai harapan kita bahwa ruas kiri itu akan sama dengan ruas kanan, sehingga benar. Langkah yang kedua, nah kita anggap benar untuk n sama dengan k. Karena kita anggap benar, maka kita tulis kembali aja si deret bilangannya.
tetapi n-nya diganti dengan k. Kalau di sini 2n tambah 2, di sini mah 2k tambah 2 sama dengan ini n tambah n kuadrat ditambah 3n, ini mah k kuadrat ditambah 3k. Kita anggap ini benar langkah yang kedua. Nah, untuk langkah selanjutnya, langkah yang terakhir, yaitu kita akan buktikan untuk n sama dengan k ditambah 1. Untuk n sama dengan k ditambah 1. Maka kita tulis kembali dulu. Oke, di sini ada 4 ditambah 6 tambah 8 tambah 3 ditambah 2k tambah 2 ditambah, nah 2n ditambah 2 nih, 2n ditambah 2 berarti si n-nya itu diganti dengan k tambah 1. N-nya diganti 2n, berarti n-nya diganti dengan ini k tambah 1 ditambah berarti ini 2, ini juga 2 akan sama dengan ini n kuadrat. N-nya kita ganti dengan k, berarti si ini k tambah 1, n-nya ini ganti k tambah 1 dikuadratin ditambah. Nah, ditambah berapa? 3n. Berarti 3n itu 3 dikali dalam kurung ini berapa? K tambah 1, n-nya ganti dengan k tambah 1. Nah, dari sini kita akan apa? Kita akan peroleh nih, kita lihat bahwa di sini 4 tambah 6 tambah 8 sampai sini. Nah, sampai ini itu adalah apa? Yoi, bro. Ini tuh sama dengan ini, bro. Nah, itu ya. Jadi si ini tuh sama dengan k kuadrat ditambah 3k. Ditambah lagi yang ini 2 dikali k 2k, 2 kali 1 2, kemudian ditambah 2 sama dengan ini sama dengan k tambah 1 dikuadratin. Nah, ini namanya kuadrat sempurna. Cara pengeluarannya gampang, bro. Jadi ada 3 suku, 1, ada 2, ada 3 suku. Nah, ada 3 suku. Yang pertama k kuadrat, berarti k kuadrat ditambah yang keduanya itu suku kedua tinggal dikali semuanya, 2 kali k dikali 1, 2 kali k 2k dikali 1 berarti 2k. Ditambah, nah yang terakhirnya 1 pangkat 2, ya udah 1, bro, ditambah 3 kali k 3k, terus ditambah 3 kali 1 3. Nah, seperti itu kita operasikan yang bisa dioperasikan. Karena k kuadrat tetap, berarti ini kenapa 5k, Kak? Karena ini dari 3k ditambah 2k jadi 5k. Kemudian 2 tambah 2 yaitu 4. Nah, itu ya, sama dengan ini k kuadrat, kemudian 2k ditambah 3k 5k, kemudian 1 ditambah 3 adalah 4. Nah, jadi sesuai apa di ruas, bahwa ruas kiri dan ruas kanan itu sama, sehingga nah untuk 4 ditambah 6 tambah 8 ditambah 2n tambah 2 sama dengan n kuadrat ditambah 3n ini terbukti kebenarannya seperti itu. Oke ya, paham? Bagus. Kak lanjut, Kak? Boleh. Kak contoh, Kak? Boleh. Contoh yang berikutnya. Oke. Buktikan bahwa jumlah n suku pertama bilangan ganjil adalah n pangkat 2. Nah, ini lumayan susah ya. Kenapa? Karena kita harus menentukan si deretnya terlebih dahulu. Jumlah deret. Oke, kita langsung JWB. Jangan lupa kasih kotak, Kak. Boleh, kotak dulu. Oke. Nah, seperti itu. Oke, pertama kita tulis deret bilangannya dulu. Karena di sini jumlah n suku pertama bilangan ganjil berarti 1, 3, 5 dan seterusnya. Berarti 1 tambah 3 tambah 5 ditambah sampai ini rumusnya itu untuk mencari suku ke n pasti 2n dikurangi 1. Kenapa? Karena ketika sukunya 2, suku kedua itu kan 3, berarti artinya suku kedua itu n-nya 2. 2 kali 2 kan 4 nih. 4 dikurangi 3, 4 dikurangi 1, 3, betul ya? Oke, dan selanjutnya seperti itu. Ini tuh mengakibatkan akan sama dengan n kuadrat. Ya udah, kita buktikan lagi. Nah, caranya langkah pertama dulu kita substitusi untuk n sama dengan 1 harus benar. Nah, maka 2n-1 ini 2n-1 sama dengan n kuadrat. Kita masukkan n-nya diganti 1, 2 kali 1 2 dikurangi 1 sama dengan 1 pangkat 2. Oke, sehingga 1 sama dengan 1. Berarti ini benar sesuai harapan kita. Oke ya. Lanjut. Nah, yang kedua dianggap benar untuk n sama dengan k. Karena dianggap benar, maka langsung aja kita tulis kembali. N-nya tinggal ganti dengan si k. Kemudian langkah yang terakhir yaitu akan kita buktikan untuk n sama dengan k ditambah 1. Maka kita akan menulisnya kembali. Yang ini kan, ya toh? 1 tambah 3 tambah 5 ditambah 2k min 1 ditambah, nah ini ditambah 2n min 1. 2n min 1, n-nya kita ganti dengan si 2n-nya diganti n-nya diganti dengan si k tambah 1, berarti 2n, berarti ini diganti si n-nya itu dengan k tambah 1, dicurangi 1 tetap sama dengan n-nya diganti dengan k tambah 1, berarti k tambah 1, jangan lupa ini dikuadratin. Nah, kuadratin, maka kita peroleh nah karena 1 ini sampai ini tuh adalah sama dengan ini k kuadrat, nah maka ini sama dengan k kuadrat ditambah ini 2 kali k 2k
ditambah 2 kali 1 2 dicurangi 1. Nah ini kurangi 1. Oke ya, ini kuadrat sempurna, jangan lupa pasti ada 3 suku gitu ya. Nah tinggal kita operasikan yang bisa dioperasikan, berarti K kuadrat ditambah ini 2K tetap 2 kurangi 1, ini adalah 1 oke. Kemudian sama dengan K kuadrat ditambah 2K. Oh ternyata apa? Yoi bro, terbukti. Nah seperti itu, paham? Mudah? Oke lanjut Kak, contoh berikutnya Kak. Boleh. Contoh berikutnya, deret bilangan. Buktikan bahwa pernyataan di bawah ini benar untuk n bilangan asli, berarti 3 tambah 9 tambah 13 sampai atau ditambah 4n min 1. Nah ini tuh adalah rumus mencari suku ke n. Coba ini suku ke satunya 3 kan, artinya suku ke 1 3 berarti n nya 1. Nah n nya 1 berarti ini 4 kali 1 4 dicurangi 1, yoi bro 3. Nah bener ya. Oke, tinggal kalian buktikan. Suku kedua berarti n nya 2, pasti hasilnya 9. Ini akan sama dengan ini 2n kuadrat ditambah n. Ya kita anggap dulu benar, tapi bisa juga ini tidak terbukti ya. Nah seperti itu. Ya udah langsung aja kita JWP. Jangan lupa kasih kotak. Boleh. Oh cere. Nah gitu ya. Lanjut. Nah untuk n sama dengan 1, langkah pertama harus benar. Maka kita 4n dikurangi 1 sama dengan 2n kuadrat ditambah n. Ganti n sama dengan 1, berarti 4 kali 1 min 1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat ditambah 1. Nah jika hanya jika berarti ini 4 kali 1 4 kurangi 1 3. Oke benar. 1 pangkat 2 1 kali 2 2 ditambah 1 3 benar. Nah berarti ini benar sesuai harapan. Oke lanjut, ikan cucut. Lanjut. Kita anggap benar untuk n sama dengan k. Ya udah kita tulis aja yang diganti itu n nya dengan si k. Nah seperti itu. Langkah yang ketiga kita akan buktikan untuk n sama dengan k tambah 1. Oke, maka kita akan peroleh 3 tambah 9 tambah 13 ditambah dalam kurung 4k dikurangi 1 ditambah 4n dikurangi 1. n nya kita ganti dengan si k tambah 1, berarti 4n, berarti 4 kali dalam kurung k tambah 1 dicurangi ini dicurangi 1 sama dengan 2n kuadrat, berarti 2 kali dalam kurung k ditambah 1 dipangkatin 2. Nah itu kan ditambah n nya itu k tambah 1. Nah seperti itu kita ganti. Nah sehingga karena ini itu sama dengan yang ini, nah yang ini 2k kuadrat ditambah k, berarti ini kan k kuadrat ditambah k ditambah 4 kali k 4k, 4 dikali 1 ditambah 4 kemudian dikurangi 1 sama dengan 2. Nah yang ini kita keluarkan kuadrat sempurna, ini sama 3 suku. Iya toh ditambah k tambah 1. Nah kemudian kita operasikan yang bisa dioperasikan. Ini tetap 2k kuadrat ditambah, kenapa 5k? Nah 1k ditambah 4k jadi 5k. 4 dikurangi 1 berarti 3. Sama dengan 2 kali k kuadrat, 2k kuadrat, 2 kali 2k, 4k, 2 kali 1, 2 ditambah k ditambah 1. Nah jadi kalau 4k ditambah k itu pasti 5k. Yoi bro. Yoi. Ini 2k nya sama, ini 2k kuadrat, ini 2k kuadrat sama. Oke ya. Kemudian 3 itu akan sama dengan ini sama 2 ditambah 1 sama. Maka ini juga adalah terbukti. Nah itulah cara pembuktian induksi matematika tentang deret bilangan. Nah seperti itu. Jadi deret itu cirinya, pokoknya cirinya itu ada tambah, yaitu jumlah gitu ya, jumlah atau tambah. Nah itu adalah namanya deret. Nah untuk latihannya atau tugasnya latihan soal, silakan adik-adik semua kerjakan soal seperti ini. Buktikan bahwa pernyataan 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama ditambah n pangkat 2 sama dengan 1/6n dikali bla 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 bla. Kemudian ada juga yang ini. Buktikan bahwa pernyataan di bawah ini benar untuk n bilangan asli. Silakan kalian buktikan.